Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya. Sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan dicek dulu kelasnya sudah bersih atau belum. Kanan kiri, jika ada sampah tolong dipungut, dibuang di tempat sampah. Nah, hari ini masuk semuanya ya? Bu Nusla absen dulu. Adini Laulita hadir, hadir ya. Angelia Aprilianti, Aurel Dista Hartanto, Brenda Valencia, Faiza Iskarima, Firda Safarani, Hasan Nailatul Zahra, Sauza Ufairah Rianti, Lairatul Fitriani, Luluil Maknuna, Miftahul Jannah, Mustika Maharani, Nadia Fitratun Nada, Nur Laila An Ambia, Nurun Nafisa, Nurusi Syarifah, Raisa Natania Deparus, Salsabilatun Nisa, Siti Amaliha Finnifa, Yeni Valentina, Yasmin Waladani Aprilia, Zidni Adila Daulawiyah. Kalian sudah siap untuk belajar? Ya. Nah, untuk hari ini kita nanti akan belajar. Kita semangat dulu, ya. Untuk pagi kita awali dengan kata-kata semangat, ya. Untuk kata-kata hari ini, berani mencoba itu penting. Tepuk tangan. Silakan. Yang lain nih. Malu bertanya sesat di jalan. Oke, bagus, ya. Kita harus bertanya, ya. Ini kelompok ini. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Iya, paspor. Pendidikan adalah paspor masa depan. Semangat ya belajarnya. Kelompok ini. Awali harimu dengan semangat belajar. Nih, kata-kata hari ini. Belajar adalah investasi untuk masa depan. Iya betul, belajar adalah investasi masa depan. Wah, kok hampir sesuai dengan materi yang kita akan pelajari ya. Ada paspor, ada investasi, ya. Nah itulah nanti kita akan belajar mengenai apa? Ada yang sudah tahu atau belum? Udah tahu, ya kan? Ini apa namanya? Uang, ya kan? Nah, bagaimana perasaan kalian kalau kalian saya kasih ini? Senang sekali, bahagia. Apalagi ya? Merah. Apalagi? Red. Tambah lagi? Tambah lagi? Tambah lagi? Tambah lagi? Wah, ini sudah gak ada yang bersedih ya. Nah, kenapa sih uang ini? Nah, jika kalian tidak punya ini, bagaimana perasaan kalian? Hampa, sedih, terus apa lagi? Pengen nangis, ya? Nangis. Pengen apa lagi? Susah. Pusing atau tidak? Pusing. Letih atau tidak? Lesu atau tidak? Ya, silakan minum vitamin. Kalau letih lesu, jangan minum uang. Nah, kalau biasanya uang itu apa sih? Biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari, money is
Uang itu adalah segalanya, ya atau tidak? Oke, kalian tidak punya uang serasa kalian tadi sudah sedih, ya. Terus apa tadi? Pengen nangis, hampa, ya atau tidak? Oke, pusing. Nah, itulah yang terjadi. Kalau ini apa? Kartu apa? Kartu debit. Oke, kalau kartu debit, sip, kalian sudah tahu ya. Ini bukan ATM, tapi kan kartu. Oke, ya. Nah, selanjutnya kalau gambar ini apa? Bank apa? BRI. Sudah pernah ke BRI? Sudah masuk ke mesin ATM? Masuk ke mesin ATM kalian? Masuk ke mana? Iya, masuk ke ruang ATM. Bukan masuk ke mesin ATM. Berarti kalian kurang konsentrasi dimulai, ya. Ya tadi Bu Nusra tanya apa? Sudah pernah masuk ke mesin ATM? Sudah, tadi kalian jawabnya sudah kan? Berarti kalian belum konsentrasi. Nah, tadi sudah Bu Nusra tunjukkan ada ini, kira ada ini, ada gambar bank. Nah, kita akan belajar mengenai uang dan lembaga keuangan. Nah, silakan kalian belajarnya untuk hari ini. Nah, pagi ini nanti kita akan belajar mengenai uang dan lembaga keuangan, ya. Kalian nanti setelah belajar yang tahu kira mengenai menceritakan sejarah perkembangan uang, ya. Yang kedua adalah menceritakan yang kedua menyebutkan alat tukar tempo dulu. Yang ketiga apa? Mendistribusikan jenis uang. Yang keempat, menganalisis peranan uang dan lembaga keuangan di tengah kehidupan masyarakat, ya. Nah, coba kalian menceritakan, ya. Kalau sekarang, ya, kalian memenuhi kebutuhan menggunakan uang. Terus bagaimana sebelum adanya uang ini? Ada yang tahu tidak bagaimana manusia memenuhi kebutuhan? Kalau sekarang memenuhi kebutuhan kalian apa saja kehidupan kalian menggunakan uang, ya. Mau beli es teh harganya 3.000, ya. Mau beli sweater harganya 150.000, ya. Nah, kalau zaman dulu sebelum ada uang, bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya? Ada ya? Tukar menukar barang. Nih, bagus, ya, kalian sudah tahu. Apa itu tukar menukar barang? Tukar menukar barang itu apa? Nama lainnya apa? Ijol-ijolan. Bahasa Inggrisnya ijol-ijolan, ya. Nah, apalagi? Iya, betul, barter, ya, tukar menukar barang. Barang nggih, boten uang, tukar menukar barang. Nah, nggih. Itu yang nanti kita pelajari mengenai alat tukar tempo dulu. Jenis uang, ya. Nah, inilah jenis uang. Ada uang, ada yang punya koin atau tidak? Uang koin. Enggak punya? Coba. Sakunya dikoreksi. Ya, oke, bagus. Nah, ini ya. Ada koin, ada ini, ya. Nanti kita belajar. Nah. Ada yang sudah pernah datang ke bank? Datang ke bank? Datang, ngapain? Ambil uang. Uangnya siapa? Uangnya siapa yang diambil? Uangnya Bapak. Kalian yang ngambil atau Bapak yang ngambil? Bapak yang ngambil. Kalian tapi mengantar, gitu ya. Atau kalian di sini ada yang sudah punya tabungan pribadi? Sudah punya? Contoh ada punya. Nah, ini, ya kan? Ya atau tidak? Ada yang sudah punya? Belum. Yang itu ada tabungan siswa, tabungan anak, belum ada. Silakan nanti dicoba ya.
Kalau nanti dalam apa namanya kalian mempunyai uang saku lebih, nah itu bisa ditabung ke bank. Silahkan kalian buka ya, materinya. Sini lembaga keuangan, ada buku paket, silahkan dibuka buku paketnya. Halaman 68. Mulai halaman 68. Oke. Nah, apa sih itu uang? Uang menurut kalian itu apa? Uang itu apa menurut kalian? Alat tukar. Alat tukar. Kalau menurut sini? Alat pembayaran. Alat pembayaran. Alat transaksi. Alat transaksi. Menurut ini? Ayo, silahkan apa menurut kalian? Uang itu apa sih? Alat apa? Kertas yang berharga. Kertas yang berharga. Oke, bagus, ya. Nih, silakan. Kalau dari kelompok ini menurut kalian uang itu apa? Uang itu apa? Menurut kelompok kalian? Uang menurut kalian? Alat untuk membeli jajan. Nih, nggak apa-apa, ya. Bagus. Nah, itu memang kenyataannya. Ya tadi, Dek. Ya, alat adalah apa namanya? Uang itu adalah alat untuk membeli jajan. Nah, sebelum adanya uang ini tadi Bu Nusla sudah sampaikan ya, ada sejarah mengenai uang. Jadi sebelum manusia itu kira mengenal uang, memenuhi kebutuhannya yang paling kira awal itu pada masa praaksara pada zaman manusia purba. Kita sudah belajar manusia purba itu pada kelas 7. Bagaimana masyarakat manusia purba kita itu memenuhi kebutuhannya. Itu adalah mengenai memanfaatkan alam sekitar. Apa yang ada di alam yaitu menjadi kebutuhannya ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Ada kambing, ya udah dimakan kambing, ya. Ada singkong, ya udah dimakan singkong, ya. Terus kalau sudah selesai, sudah di tempat ini sudah habis, mereka akan berpindah tempat, ya. Ada masa berburu dan meramu. Itu adalah mereka pada zaman dahulu, pada zaman purba, manusia itu memenuhi kebutuhan sebelum adanya uang itu dengan memanfaatkan lingkungan, berburu dan meramu, ya, mengumpulkan makanan. Setelah selesai di sini, habis, mereka akan berpindah tempat. Nah, kalau sekarang kalian sudah enak, ya, kalian sudah bisa membeli jajan menggunakan uang, membeli sepatu menggunakan uang, membeli jilbab menggunakan uang. Nah, di situ ada jenis-jenisnya. Apalagi sekarang mengenai perkembangan teknologi, tidak usah membawa uang, kalian hanya membawa kartu. Terus sekarang berkembang lagi, ada namanya uang elektronik, langsung di dalam HP. Kira apa saja aplikasinya? Ada Dana, GoPay, ShopeePay, gitu. Terus apa lagi? OVO, link aja, Brimo, itu bagus sekali ya, karena sudah bisa menggunakan semuanya, sudah bisa, nah, tapi sudah bisa menggunakan ini, sudah bisa ya. Nah, inilah perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya kalian di sini tonton video, nanti disimak ya. Sebelum memulai video, biar tidak tegang, kita ice breaking terlebih dahulu, ya. Ice breaking ya. Nah, sudah siap? Enaknya apa ya? Main apa? Enaknya main apa?
Tepuk tangan, ya. Nah, kalau bonus lihat tepuk, kalau bonus lihat bilang selamat pagi, kalian tepuknya satu. Ayo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, nanti kalau bonus lihat bilang selamat malam, berarti tidak usah tepuk, karena malam-malam mengganggu, ya. Seperti itu ya. Yuk, semuanya, ya. Boleh berdiri. Silakan, lihat relax ya. Relax ya. Selamat pagi. Selamat sore. Ada yang lebih kan? Ada yang lebih, berarti kurang konsentrasi. Selamat siang. Siang. Dua. Oke. Ada yang lebih tadi tidak tadi? Tidak ada. Selamat malam. Kira lulu kalau malam-malam nggak boleh tepuk, kira. Nah, deh duduk. Nah. Kalian tonton video ini, kalian amati belajar kita hari ini. Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan mengenai uang dan lembaga keuangan.
Sudah ditonton ya tadi? Nah, silakan kalian untuk menuliskan apa yang sudah kalian tadi saksikan, apa sih itu uang dan apa itu lembaga keuangan, ya, menurut kalian masing-masing, ya. Tadi yang sudah dipaparkan dalam video, kalian tuliskan uang adalah, lembaga keuangan adalah, tuh ya, itu aja, dua saja. Ditulis menurut pengetahuan kalian, pemahaman kalian. Nah, satu. Nanti kalau sudah dikumpulkan, uang adalah, lembaga keuangan adalah. Tuh. Oke, jawab. Betul. Jawab. Uang adalah, lembaga keuangan adalah, jawab ya. Menurut pemahaman kalian, sesuai tayangan video. Halo? Kurang satu, ya. Nih. Yang sudah boleh dikumpulkan? Menurut pemahaman kalian ya? Menurut pemahaman kalian, uang adalah, lembaga keuangan adalah. Silakan.
Sudah semuanya? Oke, terima kasih. Menurut pemahaman kalian ini mengenai uang dan lembaga keuangan sesuai video yang kalian tonton sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, inilah kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan uang. Ada barter, ya. Barter adalah tukar menukar barang. Nah, di sini dalam tukar menukar barang itu kita mengalami kesulitan. Kita kesulitan menentukan jenis barang, jenis ukurannya. Contohnya si Maliha mempunyai beras, kira. Si Afi mempunyai ikan, kira. Nah, ini cocok atau tidak? Sama-sama saling membutuhkan. Nah, tapi nanti si Maliha ini membutuhkan kayu. Nah, si Yeni mempunyai kayu, tapi si Yeni tidak membutuhkan beras. Kesulitan atau tidak? Kesulitan. Nah, pada waktu itu ya jaringan masyarakatnya masih sempit, tidak seperti sekarang. Nah, itulah kesulitan-kesulitan pada masa barter. Sulit menentukan barang yang bermacam-macam. Nilai tukarnya, kalau 1 kilo beras mau ditukarkan berapa ikan, berapa ekor, ya kan? Nah, itu sangat sulit. Maka berkembang lagi menjadi munculnya uang barang. Nah, uang barang pada saat ini apa saja yang digunakan sebagai uang barang? Uang barang, apa saja yang dijadikan? Uang tapi berupa barang. Ada apa? Ada garam, ada kerang, ada hewan, ada bebatuan, kira apa itu? Teh. Nah, inilah contoh uang barang yang berlaku pada waktu itu. Nah, pada waktu itu juga mengalami kesulitan. Apa kalian kemana-mana harus bawa garam? Boten. Sulit atau tidak? Sulit. Ya, tidak tahan lama. Lama-lama kalau garam disimpan akan mencair juga, ya atau tidak? Nah, yang kedua ada namanya kerang, batu-batuan berharga ya, kerang pada waktu itu. Ini kita juga kesulitan. Kita mau kemana-mana bawa kerang yang banyak. Terus kuda. Ya, pada waktu ini adalah sebagai uang barang. Kuda dijadikan uang barang pada masa ini. Mengalami kesulitan. Susah dibawa. Ya. Terus susah untuk menukarkan jenis satuannya. Kalau 1 kuda mau ditukarkan berapa kilo beras. Nah, itu mengalami kesulitan. Maka berpikir lagi manusia, ya. Maka apa? Munculnya uang logam. Nah, uang logam, ya. Ini seperti uang logam, uang koin, ya. Ini. Nah, masyarakat berpikir dengan uang logam kita akan mudah membawanya. Ditaruh di saku, ya. Kita bisa kemana-mana mudah membawanya. Tapi di sini juga mengalami kesulitan. Maka, ya, yang selanjutnya adalah munculnya uang kertas. Nah, badannya dilihat, uang kertas. Nah, inilah uang kertas, ya. Nah, ini uang logam, terus baru munculnya uang kertas. Nah, kalau uang kertas ini, ya, dibandingkan uang logam, lebih praktis yang mana? Kertas. Kalau ini dalam jumlah banyak akan terasa berat kalau dibawa. Kalau ini, nah coba contohkan, dilipat, ya, dilipat. Nah, ringan sekali, ya, digenggam juga tidak apa-apa. Dalam jumlah yang sangat banyak, ya, 100.000, dilipat. Nah, mudah sekali kan?
Kalau nanti uang 100.000 dalam bentuk koin, logam, pasti akan banyak sekali. Nah, bebannya berat. Nah, inilah maka orang itu berpikir bagaimana sih hidup kita itu bisa ringan, mudah, nyaman gitu kan. Kita yang menginginkan itu yang instan. Nah, terus setelah uang kertas, ya kemana-mana bawa ini 10 juta, ya ada beberapa tumpuk mengalami kesulitan. Masyarakat berpikir lagi bagaimana biar lebih praktis lagi, maka munculnya uang giral. Nah, ya lebih praktis lagi. Praktis atau tidak? Praktis. Berpikir manusia itu biar praktis bagaimana? Ya udah dengan menggunakan kartu, ya uang giral. Ini juga uang giral, ya. Nah, maka kalian sekarang kalau menggunakan apa namanya kartu debit, ya, atau ATM belanja lebih ringan, tinggal masukkan ke dompet. Selanjutnya, masyarakat berpikir lagi sesuai dengan perkembangan teknologi. Sekarang sudah tidak usah bawa ini, tidak usah bawa ini, tidak usah bawa ini dengan menggunakan apa? Uang elektronik, ya. Uang elektronik seperti yang ada di ponsel kalian, gadget kalian, ya. Ada uang elektronik itu ShopeePay, GoPay, Dana, Link aja, OVO. Nah, itu adalah namanya uang elektronik. Kalian sudah bisa menggunakan semuanya ya. Kalian sudah bisa check out ya. Sudah menggunakan uang elektronik. Ada juga kalian sudah membeli barang-barang dari luar negeri. Tidak hanya dalam negeri. Nah, itu ada perkembangan zaman yang saat ini. Yaitu mengenai sejarah uang. Jenis uang, silakan. Jenis uang, halaman 47. Jenis uang. Ada apa saja jenis uang? Berdasarkan lembaga pembuatannya ada. Berdasarkan lembaga pembuatannya ada uang karta dan uang giral. Kalau yang ini namanya uang apa? Kalau yang ini? Oke, bagus ya. Terus yang selanjutnya, berdasarkan bahan pembuatannya ada apa? Ini uang kertas dan uang logam. Bisa semuanya ya? Ye, bisa dipahami ya, ini uang kertas, ini uang logam. Ye. Terus yang selanjutnya adalah berdasarkan nilainya. Ada berapa? Nilai uang ada? Apa dan apa? Ye, berdasarkan wujudnya. Uang tunai dan uang non tunai. Nah, ini uang tunai, ini uang non tunai. ShopeePay adalah uang non tunai, ya. Yeah. Selamat pagi. Tepuk. Selamat sore. 3 kali ya. Selamat malam. Masih belum konsentrasi. Yeah. Lanjut. Kriteria uang. Nah, silakan. Kriteria uang ya. Uang bisa dikatakan uang harus ada kriterianya. 1. Diterima secara umum. Ini diterima secara umum atau tidak? Semuanya pasti menerima. Tidak ada yang menolak. Kalau ini diterima secara umum atau tidak? Diterima secara umum. Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya, diterima umum karena mudah, praktis. Ya. Ini diterima secara umum atau tidak? Seperti ini, diterima secara umum ya, tidak ada yang demo. Tidak ada yang demo mengenai uang. Nggak ada yang demo ya mengenai bentuk uang, gambar uang, nggak ada. Ya. Terus selanjutnya apa? Mudah dibawa, ya. Terus mudah dibagi. Fungsi uang. Fungsi uang itu apa? Fungsi uang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu fungsi uang ada 2. Fungsi apa dan apa?
Fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi aslinya uang itu untuk apa sih? Fungsi aslinya uang itu untuk apa? Alat untuk menukar barang yang sah, barang dan jasa yang sah ya. Nah, sah, ini sah ya. Nah, kalau fungsi turunannya apa saja? Fungsi turunan. Fungsi turunannya apa saja? Halaman 49, fungsi turunannya sebagai G, satuan hitung, alat ukur, G, sebagai pendorong kegiatan seperti perdagangan dan investasi. Nah, itu mengenai uang. Nah, berkaitan dengan uang ini ada lembaga yang menangani masalah keuangan. Nah, ada berapa lembaga yang menangani masalah keuangan? Menangani masalah keuangan ada berapa? Ada apa saja? Lembaga keuangan bank, kira? Nah, lembaga keuangan bank apa saja sih yang kalian ketahui? Kalau di lingkungan sekitar kalian, kantor bank apa yang sering kalian jumpai? BRI, bank. BRI, BNI, BCA, BPD, Mandiri. Oke, sip. Nah, ini adalah lembaga keuangan bank. Kalau ini lembaga keuangan non bank, sama-sama menangani masalah keuangan. Nah, ini kalian bisa ya. Jadi peran lembaga keuangan itu adalah menyediakan, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Menghimpun dana dari masyarakat. Contohnya apa? Dalam bentuk apa? Menabung, menyimpan. Ya, jika ada masyarakat, kalian pribadi yang mempunyai kelebihan uang bisa menyimpan uang di bank. Bagi masyarakat yang pengen mempunyai uang untuk modal usaha, bank memberikan layanan berupa pinjaman. Nah, itu namanya menyalurkan dana. Jadi uang yang kalian tabung tadi di bank tidak terus numpuk dalam berangkas, tidak, tapi disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, tapi ada syarat-syarat tertentu. Saya tidak punya uang, Bu. Oke, bisa datang ke bank untuk melakukan transaksi pinjaman. Nah, silakan kalian meminjam ke bank, ada syarat-syarat yang berlaku. Yang pertama, kalian harus datang ke bank, membawa KTP, membawa KK, terus membawa surat izin usaha. Kalian harus punya usaha. Jadi kalau kalian pinjam ke bank itu tidak untuk foya-foya, tidak untuk belanja, tidak untuk makan, tapi digunakan untuk modal usaha. Nah, karena kalau kalian punya modal usaha, nanti kalian ada keuntungan, bisa mencicil, ngangsur, bayar cicilan tadi, bayar pinjaman. Nah, itulah. Terus yang selanjutnya, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat. Jadi itu uang itu terjadi perputaran atau siklus dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Jadi peranan bank ini hanya sebagai perantara tempat, ya. Terus yang selanjutnya, di sini di Pegadaian, apakah kalian itu bisa nabung? Apakah bisa menyimpan uang? Apakah bisa pinjam? Bisa, sama, Tadi saya sudah sebutkan lembaga keuangan itu ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Kalian tidak harus ke bank, ya. Ada apa saja lah lembaga keuangan non bank? Ada apa saja? Koperasi. Terus apa lagi? Perusahaan asuransi. Terus apa lagi? Sewa guna usaha. Terus apa lagi? Perusahaan dana pensiun, pasar modal, iya. Koperasi. Sering nggak kalian melihat koperasi? Koperasi apa?
Koperasi simpan pinjam, boten koperasi bank ya, koperasi simpan pinjam. Memang di situ mempunyai anggota kira boleh menyimpan. Menyimpan itu apa? Menabung. Jadi koperasi itu menghimpun dana, ya. Terus menyalurkan dana. Di koperasi kalian bisa meminjam uang, ya, sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Nah, kalian datang ke koperasi, ya tadi kalian harus punya usaha. Syaratnya kalian harus punya usaha untuk bisa mencairkan dana pinjaman tadi. Terus yang selanjutnya, setelah kepegadian, ya, ada kepegadian juga sama. Ada pegadian itu ada barang jaminan. Kalau biasanya kita kalau menyimpan, meminjam di pegadian itu ada barang jaminannya. Nah, apa barang jaminan uang? Apa jaminan kepegadian biasanya berupa barang apa? Motor, ya. Rumah, sertifikat rumah, bagus. Terus apa lagi? Emas, perhiasan, ya, kalian dengan mudah. Nah, itulah pada kenyataannya dalam masalah uang itu adalah negara sudah memberikan layanan, ya. Nah, jadi mereka yang punya kelebihan dana bisa menabung, yang tidak punya bisa meminjam, ya. Otomatis di sini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus ada lembaga independen. Apa itu lembaga independen? Lembaga independen. Oke, ya betul. Ya mengatur, mengawasi masalah keuangan. Jadi kalau kalian nabung, kalian meminjam itu harus ada lembaga yang menangani. Nah, kalau kalian menabung di bank, ya, bank itu harus ada lembaga yang melindungi. Ada OJK, ada LPS. Jadi uang kalian aman, ya. Kalian tidak was-was, kalian tidak tertipu. Nah itu. Nah, itu mengenai lembaga keuangan, mengenai uang dan lembaga keuangan, mengenai peranannya, kira kita itu masyarakat kita harus berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi dana yang disimpan di bank itu juga bisa untuk pembangunan, ya. Nah, dipinjam oleh negara, disalurkan lagi kepada masyarakat, membangun sarana dan prasarana, ya, membangun jalan, membangun fasilitas-fasilitas umum itu dari sumber dana dari masyarakat, ya, disalurkan lewat lembaga keuangan, ya. Jadi uang kalian yang ditabung itu tidak numpuk dalam lemari di bank itu tidak, tapi disalurkan, dipinjam-pinjamkan, ya, untuk negara, untuk masyarakat luas. Nah, itu adalah peranan lembaga keuangan. Nah, silakan berdiri. Sudah letih, lemah, lesu? Tidak punya uang ya berarti hari ini? Iya, karena akhir bulan uang kalian sudah habis. Kalau mau dikasih ini mau atau tidak? Mau saja, ya kan? Silakan hadap ke timur. Hadap ke timur semuanya. Pegang pundak teman kalian. Bos, dipijit, mulai, dipijit, ditepuk, biar relax, biar relax, ya. Sudah, bagaimana temannya? Pelan-pelan, biar relax. Bagaimana temannya ditanya, sudah enak atau belum? Yang depannya sudah enak atau belum? Sudah enak atau belum? Sudah? Tepuk-tepuk, sudah enak? Gantian, hadap ke barat. Gantian. Ditepuk, dipijit dulu. Dipijit, kira. Ditepuk, ditanya. Bagaimana? Sudah relax atau belum? Sudah enak atau belum? Sudah enak? Kalau sudah enak, duduk kembali. Lakukan apa yang kalian lihat. Silakan duduk.
Lakukan apa yang kalian lihat. Lakukan apa yang kalian lihat. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang pundak teman. Lakukan apa yang kalian lihat. Salah semuanya kan? Kurang konsentrasi. Lakukan apa yang kalian lihat. Lesing di pegang bonus apa? Tadi bonus kan ngomongnya pegang pundak teman kalian. Bonus apa namanya? Memberikan apa namanya? Tadi lakukan apa yang kalian lihat, bukan yang kalian dengar. Berarti kalian masih kurang konsentrasi. Pegang mata. Ketinggalan ya. Pegang pundak. Oke, ya. Ya, konsentrasi ya. Oke. Kalau sudah konsentrasi, kita mulai lagi. Selamat pagi. Selamat malam. Kurang konsentrasi. Kita diskusi ya. Silakan disiapkan untuk anggotanya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan dibaca terlebih dahulu, ya. Silakan kalian bisa Google. Ini dibaca dulu LKPD-nya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompok. Tujuan pembelajaran dibaca, ya. Kita hari ini belajar mengenai pengertian uang, ya, sejarah mengenai uang, jenis uang, fungsinya, dan lembaga keuangan. Nanti diisi, ya. Terus yang selanjutnya, pertanyaan dibaca berkelompok mengenai apa sih sejarah uang, alat tukar tempo dulu, deskripsi jenis-jenis uang, analisis lembaga keuangan, peranan lembaga keuangan dalam kehidupan masyarakat. Nanti presentasi. Silakan diskusi. Bisa Google untuk jawabannya. Boleh. Ya. Silakan didiskusikan dalam kelompok. Ya. Dalam? Jawaban apa? Ini jawabannya. Ini yang dijawab ini. Ya, ceritakan kembali di sini. Ya. Tulis nama, ya, Mon. Terus ini, yang dijawab yang ini. Ya kan? Jawabannya di sini juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Itu buatan. Ini mata uang nanti Google, ya, asal negara ini nggak usah. Nih, buatan, nih, silakan Google. Nanti kalau dalam presentasi kelompok 1 yang maju, kira kelompok 2 bertanya. Gitu ya. Kelompok 2 bertanya. Kalau kelompok 2 yang maju, kelompok 3 yang bertanya atau menanggapi. Kelompok 3 yang maju, kelompok 4 yang menanggapi. Kelompok 4 yang maju, kelompok 5 yang memberikan pertanyaan. Ya. Silakan persiapkan pertanyaan apa yang kalian tanyakan. Tidak ada. Pon. Belum bisa.
Nggih. Nah, ini nggak usah, ngira. Ini nama mata uang, asal negara. Terus dijawabnya di sini, nggih. Tuliskan. Silakan cari jawabannya di Google. Belum connect? Sampun. Ini buatan yang ditulis. Ini yang ini. Ini ya, nama mata uang. Apa saja kamu yang ingin ketahui nama mata uang, terus asal negara ini tidak usah, ya. Terus kamu jawab ini. Oke. Usah asal negaranya. Ya, sama asal negaranya. Yang ini ya. Ini nggak usah. Tidak. Yang ini saja ya. Jawab di sini. Di sini juga boleh, di belakangnya juga boleh. Oke. Silakan cari jawabannya di sini ya. Tidak ada kesulitan ya. Tidak ada kendala. Ini buatan usaha. Nih. Mata uang dan asal negaranya saja. Tidak ada kesulitan ya. Sudah lancar? Pon. Jawabannya ditulis di sini. Nanti dibacakan ya. Ada 4 kelompok. Halo? Enggak apa-apa. Tidak ada kesulitan ya. Ikut kelompok. Di sini juga nggak apa-apa. Sini aja nggak apa-apa. Ini kan terbatas. Sini baliknya boleh. Di sini juga boleh. Yang memicu
lahirnya uang, dalam peradaban manusia. Di bawahnya nggak apa-apa. Nggak usah dikotak, nggak apa-apa. Muat. Oke. Mana? Sebutkan alat tukar tempat dulu yang memicu lahirnya uang dalam peradaban. Alat tukar tempo dulu berarti adalah uang apa? Uang barang. Uang barang apa saja tadi? Oke. Nah, ini namanya uang barang. Ini namanya alat tukar tempo dulu. Oke. Silakan dicari di situ apa? Barang yang dijadikan uang. Fungsi uang akal adalah alat bayar yang sah inflasi. Ada kesulitan atau tidak? Dan ada kesulitan? Dan ada kesulitan? Dan saya. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, konsentrasi.
Sudah selesai? Ya, boleh dikoreksi kembali jika ada soal tambahan. Yang ingin ditanyakan, dipersiapkan. Satu. Mari kelompok 1, boleh presentasi yang sudah selesai. Silakan perwakilan 2 yang presentasi dari kelompok 1, siapa yang maju? Naila dan Amaliha. Silakan bacakan. Nanti kalian ini yang nomor 1, ya. Nomor 1. Ya. Nomor 1 saja. Perkenalkan nanti kelompoknya siapa saja, terus dibacakan dari kelompok 1. Nah, menjawab dari permasalahan yang pertama, terus jawabannya. Perkenalkan kelompoknya ya nanti. Salam dulu, perkenalkan kelompok, baru menjawab pertanyaan. Ini kelompok 1 akan menjawab ya. Kelompok 1 akan presentasi. Silakan diperhatikan. Jika ada yang mau bertanya, nggak apa-apa. Oke, sini. Sini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Silakan didengarkan ya. Ini dibaca. Ketika mereka kesulitan dengan jual beli, dengan pisang sadar lalu membuat uang. Yang kedua, alat bekerja yang berdua yang menunjukkan uang sedang berada di manusia. Garam, emas, miliaran, dan kebutuhan harga lokal, miliaran, hingga tanah memiliki. Dia disebutkan jenis-jenis uang serta adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam berdasarkan bertransaksi dalam sehari-hari. Lakukan analisis uang dan membantu keuangan menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat dan silakan dari kelompok lain ada yang menambahkan, menanggapi atau ingin bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan bertanya. Silakan bertanya apa? Ya, silakan. Kelompok 1. Nah, teman-temannya bisa memberikan bantuan.
Pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana nada tadi? Ya, karena uang itu segala-galanya. Tanpa uang kita mati. Oke. Beli barang. Dan tanpa uang kita tidak bisa makan. Oke, tanpa uang tidak bisa makan ya. Dari segala-galanya, makan adalah segala-galanya. Oke, ada yang mau menambahkan dari kelompok mana? Temannya? Tidak ada. Gimana? Sudah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan maju. Ya, silakan. Yang mewakili 2 saja. Membacakan hasil diskusi. Silakan perkenalkan nama anggota kelompoknya, dari kelompok berapa? Kelompok yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang keras. Ya, teman-teman pada dengar. Menceritakan kembali sejarah perkembangan. Pertama kali uang muncul di tangan kesulitan dalam jual beli dengan sistem beredar lalu membangun. Alat tukar tempo yang dulu yang memicu lahirnya uang dengan peraturan garam, emas, platinum, batu uang berada, logam, karena yang memiliki bentuk jenis uang beserta fungsinya. Uang kartal. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat. Sedangkan uang kira adalah uang yang dalam bentuk simpan deposito yang dapat ditarik analisis peran uang dalam lembaga keuangan. Uang merupakan alat transaksi, alat untuk menyiapkan kekayaan, alat untuk membayar. Ada pertanyaan? Silakan dari kelompok lain. Ada tambahan, tanggapan, pertanyaan. Silakan. Silakan kasih tanggapan mungkin dari kelompok lain. Dari kelompoknya sendiri ada tambahan? Dari kelompok lain silakan bertanya. Ya, buat pertanyaan. Buat pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Yuk, buat pertanyaan. Nah, dari kelompoknya bisa membantu jawaban. Oke. Apa uang? Oke, kelompoknya bisa membantu. Uang giral adalah, uang kartal adalah. Kelompoknya bisa membantu? Jawab dari kelompoknya. Oke, silakan berdiri Aurel. Kak Aurel, siapa? Angel. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, perbedaan uang kata dan uang giral. Kalau uang giral contohnya apa? Uang giral. Tadi sudah saya sampaikan, uang giral contohnya? Kartu debit, kira rekening. Nah, yaitu. Sampai sini? Bisa dipahami? Oke, silakan diakhiri. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, tadi sudah presentasi. Apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran pagi hari ini? Apa? Mengenai apa? Sejarah? Sejarah uang. Terus? Fungsi uang. Jenis-jenis uang. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan tadi apa saja? Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Ya. Nah, siapa yang bisa menceritakan kembali ya sejarah munculnya uang? Mulai dari apa? Siapa yang maju? Sejarah perkembangan uang. Tadi sudah sejarah perkembangan uang, ya. Dimulai dari apa? Sejarah perkembangan uang? Berburu dan meramu. Terus barter. Terus munculnya uang barang. Uang barang itu. Terus uang logam. Terus uang kertas. Terus uang elektronik. Nah, itu pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Masih konsentrasi ya? Kok gak dijawab? Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, lakukan apa yang kalian dengar. Ya, pegang pundak teman. Yang kalian dengar. Yang kalian dengar. Masih aja belum konsentrasi, sudah selesai ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan belajar mengenai interaksi masyarakat abad 21. Nah, itu masih ada kaitannya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh lembaga bank? Lembaga bank yang ada di sekitar lingkungan kalian. Yang bisa tunjuk jari. Bank apa saja? Bank BRI, Mandiri. Ya, silakan. Nada dapat. Tepuk tangan buat Nada. Lembaga keuangan non bank di lingkungan. Silakan, siapa namanya? Nafisa. Lembaga apa? Pegadaian. Ya, betul. Ini uang giral atau uang kartal? Sudah bisa menjawab semuanya. Ini kartu debit atau kartu ATM tunjuk jari? Oh, ya, Angel tadi yang tunjuk jari. Terima kasih. Terima kasih ya semuanya. Besok untuk yang materi berikutnya akan belajar mengenai interaksi masyarakat abad 21. Persiapkan ya, dibaca di rumah bukunya. Silakan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Jadi anak yang berhasil, ilmunya barokah semuanya. Silakan berdoa selesai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima alam wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.